Judulnya ini ya, gimana sih kok orang-orang lama dulu ya, apalagi misalnya yang udah pensiunan gitu kan, lebih lebih bisa berkreasi, lebih bisa kreatif ya, dibandingkan dengan di zaman sekarang ini, gitu loh ceritanya. Jadi saya kan baru baca nih di WA teman gitu kan, nih lihat nih katanya, orang udah pensiunan bisa kreatif begini, dari bikin apa tuh, dari daun kelapa gitu ya, bisa bikin sepeda, bisa bikin cewek cantik, bisa bikin mainan buat cucu-cucunya gitu kan. Nah itu kenapa bisa gitu loh. Nah kalau kita berbicara dengan sekarang ini, apa ya, di mana salahnya ya? Kita lihat sekarang itu misalnya seperti negara yang paling super di dunia itu Amerika gitu ya kan. Itu mereka sekarang ini kekurangan eh, orang-orang yang bisa inovatif gitu ya, yang bisa menciptakan sesuatu gitu ya, yang udah eh, apa, seperti misalnya setelah bisa bikin robot, bisa menemukan komputer, bisa bisa apalagi gitu loh kan. Mereka itu sekarang kurang gitu, nggak seperti zaman dulu kan. uh, Walaupun pendidikannya kurang gitu ya, Thomas Alva Edison gitu ya, menemukan listrik, terus mesin uap gitu kan, terus apalagi, pokoknya orang-orang hebat zaman dulu lah ya, sangat banyak sekali gitu. Nah, tapi kenapa sekarang ini uh, kurang kita bisa menemukan orang-orang yang kreatif? Semuanya maunya pengennya instan ya, tahu beres seluruhnya gitu. Sepertinya kesalahannya itu di ini ya, mungkin di pendidikan ya, karena majunya suatu negara itu kan, itu kita bisa lihat kalau memang pendidikannya bagus gitu ya, hebat gitu ya. jadi jadi kita tuh Indonesia kalau pengen maju sih, memang ya pendidikannya harus bisa ditingkatkan, bisa sama rata dengan negara-negara yang sudah memang maju gitu ya. Kita jadi SDM-nya lah yang diperbaiki dulu. Nah, bisa bisa mengirim sekolah sampai banyak-banyak, mau ke negara mana yang maju ya, ke seluruh dunia gitu ya. Jadi bukan bukan menjadi TKI ya di negara-negara orang itu, jangan gitu ya. Karena kita kalau di negara orang kita bekerja, sepertinya kita tuh jadi budak orang gitu loh. Nah, sementara kalau mereka yang datang mencari pekerjaan, investor asing ke datang ke negara kita, ke Indonesia, mereka itu kayak raja loh di sini. Nah, kita yang dijadikan budak, kan aneh kan. Nah, kalau negara lain kan mereka jadi bosnya gitu loh, kita enggak, kasihan gitu loh. Sementara kita Indonesia nih paling apa namanya, paling ramai sekali gitu dengan apa, dengan hasil-hasil bumi yang paling terkaya boleh dikatakan ya, semuanya ada gitu. Tapi kita nggak bisa mengelolanya. Kita harus panggil investor asing untuk ke Indonesia, tapi kita bukan jadi bos, malah kita tuh dimaki-maki, gajinya kecil gitu kan, kasihan gitu. Jadi memang SDM-nya tuh ya harus diperbaiki ya, pertama kali. Misalnya ya untuk sekolah, kalau kita bandingkan ya, zaman dulu, zaman dulu ya, walaupun mereka itu keras ya dengan murid-murid, tapi kita itu jadi tahan banting gitu loh. Terus otak kita tuh, mindset kita tuh jadi terbuka, bisa berpikir gitu loh. Gimana caranya supaya saya jangan dibikin begini ya, saya nggak suka dikasarin begini, saya harus punya keterampilan, saya harus pandai, saya harus sekolah. Ada kesadarannya di situ. Nah, ya kalau sekarang ini semuanya instan gitu loh, sampai-sampai nggak bisa membuat sesuatu aja, mengupas bawang aja pun sudah nggak kuat gitu. Nah itu saya bandingkan ya, guru waktu
saya dulu masih sekolah itu di SD, kita tuh setiap Sabtu tuh kan ada pelajaran prakarya ya. Pelajaran prakarya itu, nah setiap Sabtu jadi kita ini untuk membenahi kelas, membuat sesuatu keterampilan yang setiap murid itu berbeda. Nah kita kadang dibawa pergi ke dekat sungai-sungai kecil sana itu supaya bisa kita berenang, bersosialisasi dengan teman-teman semua, kemudian bisa mengambil tanah liat, bisa membikin apa yang kita mau bikin kreasi lah ya, pengen bikin bentuk kapal, pengen bikin buah kayak manggis gitu. Nah pokoknya ada yang kita kerjakan gitu loh, sehingga nanti itu dibawa ke sekolah, itu setelah cantik itu dipajang gitu. Nah, kadang-kadang itu nanti kalau mau liburan sekolah itu ada pameran itu. Pamerannya yang mengenai kreatif anak-anak sekolah tadi semuanya itu gitu loh. Mana yang paling bagus gitu. Mau kalau dia misalnya senang melukis, nanti minggu depan guru prakaryanya akan mengajari kita bagaimana melukis gitu ya. Yang benar gitu. Terus atau nanti yang bagian putrinya bagaimana bisa menjahit gitu ya. Jadi kita ada keterampilan. Kemudian minggu depannya lagi bagaimana kita bisa masak gitu ya. Jadi kita diajarkan waktu zaman dulu itu. Tapi kalau zaman sekarang ini itu sudah nggak ada. Semua pelajarannya teori sampai stres, sampai panas otak ini. Dan nyatanya anak-anak murid sekolah itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah itu yang saya ingin berbagi ya. Apalagi ada teman bilang, dia kasih komennya di video di YouTube channel saya gitu, bikin dong katanya konten-konten yang bisa berguna bagi orang-orang tua-tua supaya mereka itu bisa bersemangat gitu kan. Iya, itu memang benar sekali gitu loh. Padahal kita orang-orang pensiunan ini boleh dikatakan sudah punya pengalaman yang begitu hebat loh zaman dulu. Kenapa kita tidak mau men-sharing itu kembali kepada cucu-cucu kita gitu kan, semuanya gitu kan. Ya kita buka lah kita berdedikasi lah ya kepada bangsa gitu. Nggak usah mikirkan dulu digaji dulu, enggak. Tapi kita tunjukkan dulu ya inisiatif kita gitu ya, supaya nanti kalau ini pemerintah melihat bagaimana kitanya itu memberi sumbangsih gitu ya kepada rakyat Indonesia ke depannya. Saya rasa itu satu input masukan yang paling positif gitu ya. Jadi dia apalagi sudah pensiun, dia punya keterampilan segala macam loh. Dia kerja di proyek apa saja pun dia sudah punya pengalaman yang hebat di soal itu gitu. Kenapa itu tidak kita majukan ke depan gitu loh, ke permukaan gitu ya, supaya mereka itu bisa kembali mempunyai digali potensinya yang selama ini terpendam gitu. Saya yakin ya bangsa kita ini dikasih Allah itu memang punya keterampilan yang bagus gitu, punya skill masing-masing. Setiap kita ini ada, sejelek-jelek apapun kita ini, walaupun kita tidak punya pendidikan yang tinggi itu, tapi kita punya keahlian, keterampilan gitu. Ini contohnya saja ya, ada nih tukang keluarga saya ini ya, udah puluhan tahun dia tuh bekerja sebagai tukang ya. Dia nggak punya sekolah sampai engineer gitu ya. Dia bisa membangun rumah ya kan, bisa membuat apa saja gitu kan. Nah untuk hari ini saya kepingin bilangin sama dia, ini ada bikin hidroponik loh. Ini mau bikin hidroponik, jadi gimana sih caranya gitu kan. Nah saya udah beli dari dari Botanical Garden ya, school yang ada di Bogor gitu ya. Nah itu bagaimana kita kalau di kota besar kan nggak ada lahan gitu ya untuk bisa bercocok tanam gitu ya. Nah apa salahnya kita ini walaupun udah pensiun ya gitu, saya udah pensiun. Nah saya ingin menanam sayur sendiri gitu kan, biar sehat gitu. Kita dengan
ada kepuasan tersendiri begitu ya, bisa menghasilkan begitu ya, walaupun sedikit-sedikit itu kan sangat berharga ya, sangat membantu ya untuk daily life kita ya. Nah itu saya minta tolong itu bikinkan bagaimana membuat hidroponik itu ya. Saya lihatkan kemarin ini loh guys, nih kemarin ini yang saya beli dari kemarin ya, dari Bogor gitu ya. Ini masih salah gitu loh memasangnya gitu ya. Ternyata memang harus kita ikuti ya step-step videonya gitu. Tapi udah tumbuh sih, nih udah tumbuh ada coba kangkung. Apa yang ditanam ini Pak Tata? Kangkung sama apa Pak? Banyak ya. Ada tomat kayaknya ya. Tomat, ada cabai, ada keong, cengkeh. Nah, ada banyak gitu ya. Cuman ya kita barangkali belum tahu teorinya sekarang ya namanya, tapi Pak Tata berusaha dia membikin. Nah ini yang sudah dibikin dia. Nih dia bikin, ambil kayu, papan-papan yang nggak dipakai lagi, terus dikasih tanahnya yang dibeli gitu ya, nggak begitu mahal sih. Nah terus itu ditutup dulu nih pakai itu udah disemai ya, di sini bibit-bibit itu yang bakal kita tanam sayuran itu ya. Ditutup dengan kawat. Kenapa? Burung-burung, wah dia pinter, enak kan, manis tuh kalau udah tumbuh gitu, nanti nggak jadi tumbuh dia ya. Nah, ini tanahnya, ini tanah yang dibeli gitu ya. Jadi tuh alhamdulillah. Jadi, dengan begitu guys, kita bisa berkreativitas lagi, enggak. Jadi setiap hari gitu ada kegiatan yang positif. Jadi mengurangi rasa depresi juga ya, karena kita kalau udah pensiun kan, yang tadinya kita berkecimpung dengan publik gitu ya. Nah sekarang ini kita ya coba dengan berbeda kurikulum ya. Yang tadinya kita mengikuti kurikulum yang ada gitu ya. Terus sekarang ini kita bikin sendiri kurikulumnya, sehingga bisa ada benefitnya ya buat kita. Oke, terima kasih banyak ya. Udah mau dengerin saya punya podcast. Nanti lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Lewat lama ntar jadinya boring nanti ya. Nah saya mohon kalau ada input atau masukan gitu, tolong dong ditonton saya punya podcast ini. Nanti tulis ya komennya bagaimana, biar saya tahu apa sih yang saya bikin yang supaya lebih oke gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman siapapun yang menonton di sini, kita bisa berinteraksi dengan positif ya, sehingga dengan media sosial ini jangan dilihat dari negatif saja gitu, tetapi kita ambil yang positif ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih dari Indoteti. Sampai jumpa.